Ya, dari surat pertama kulhu ya, kulhu nggak habis. Bismillahirrahmanirrahim, kulhu Allahu Akbar. Kedua lagi kulhu. Kata si pembantunya, saya sendiri aja baca Waqiah sama Yasin. Lu kamu kok nggak rukuk-rukuk? Saya belum selesai tuan. Itu ya, kalau pembantunya bisa doa, ayo kami ini mau begitu, walaupun kamu kaya raya rentengan emas-emasanmu, tapi biasanya gengsi, ya. Kamu dulu aja sembahyang, nanti saya ajak. Khawatir doaku nggak apa. Macam-macam, ya. Tapi masya Allah, kayaknya ngaji, waduh, model. Tapi doa ini nggak apa, doa ini nggak apa. Lalu apakah? Ayo belajar. Kedua, seseorang yang mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkan untuk sedekah dan zakat sampai mati, kata kepadanya, lalu diwaris oleh warisnya dan digunakan untuk taat, sehingga ahli waris mereka semua masuk surga karena harta itu. Sedang dia yang punya harta masuk neraka. Yang enak ahli waris. Ahli waris itu enak kalau untuk ketaatan. Ya, orang tuanya nggak ikut, nggak taat dulu. Gitu. Paham maksudnya? Tapi kalau sudah ngerti ngajinya, ini kan hartanya orang tua, saya ingatkan sedekah sama orang tua, ini baru dapat. Kalau enggak kan, ya buat sendiri, saya tak sendiri, haji sendiri, umroh sendiri. Bapaknya dikebukin sama ibunya di dalam neraka. Yang bahaya lagi seorang alim yang mengajar kebaikan kepada orang-orang, tetapi dia sendiri tidak mengamalkan, sehingga orang-orang pada selamat karena petunjuk dan nasihatnya dan ajaran. Sedangkan dia sendiri masuk neraka. Makanya jangan gampang nasihati kalau kamu nggak jalan. Kamu baca 100.000 satu hari, kamu baca 1.000 aja enggak, suruh orang 100.000. Itu hati-hati, jangan mengajarkan yang kamu tidak menjalankan, ya. Abu Hafiz rahimahullah berkata,
10 tanda-tanda sifat yang jelek dan lebih jelek jika berada pada orang-orang yang tertentu. Pertama, kejam, dolim dalam kekuasaan. Kedua, bakhil, pelit dalam kekayaan atau harta. Ketiga, tamak pada ulama. Mintanya banyak, mintanya kaya, tetapi wis kaya minggat, itu tamak pada ulama, ya. Biasanya susah numplek kabeh sing jenenge ngene rawon. Keluar jadi rawan. Jadi jangan heran kalau mati numplek melet-melet itu sama ulama itu. Biasa itu lagi stres. Nanti kalau sudah enak itu, wah, rawan. Ngaji makan rawon, pulang rawan. Kemudian sifat rakus pada si miskin, sudah miskin, rakus lagi, terus punya duit sama orang rakus, walau gitu, ya, tahu rakus miskin. Miskin daerahnya masyarakat itu tidak bisa cari barokah. Orang kaya yang rakus ada miskin. Tidak pernah malu kepada bangsawan, artinya menjilat-jilat dari muka. Terus orang sudah STW Telaga Muda, kempong tuare nombili, ya, pipi sudah perot tuare supaya kenceng. Jadi pura-pura muda kata wis melaku goyang. Orang laki gayanya meniru wanita, wanita gayanya meniru laki-laki. Hanya nggak perempuan sekarang pakai celana. Ini tuh laki-laki model wanita, yang laki-laki itu pakai rok, sedangkan yang perempuan pakai celana. Maka yang berani laki-laki pakai rok itu cuma orang Inggris. Kalau orang Indonesia agak berani. Kemudian disebut orang zuhud, ngajinya zuhud, tapi ternyata dia mendekati orang-orang yang punya duit, ahli dunia. Saya zuhud, tetapi saya butuh. Ahli zuhud tapi mendekati ahli dunia, mantap. Kemudian orang yang bodoh dalam bentuk mengamalkan ilmu dan disebut ahli ibadat, tapi bodoh ahli ibadat. Ini termasuk yang sifat yang buruk, jelek, wis bodoh sok pinter, semua yang dua ya, wampe, wis taruh berang nokaat itu.
Maka jadilah bagi orang yang berilmu, bagi orang-orang ahli hikmah, itu mengingatkan saya sendiri, karena mereka berkata, karena perkataan hikmah itu menjadi hiburan bagi orang-orang bodoh. Hiburan, ya, ngaji jadi hiburan. Dan perkataan orang bodoh peringatan bagi orang-orang ahli hikmah. Karena Abu Lais berkata, orang bodoh itu jika mendengar perkataan hikmah, mereka anggap bentuk sendagura dan aneh sehingga menjadi hiburan bagi mereka. Sebaiknya hikmah mendengar perkataan orang bodoh, maka terasa besar jeleknya, buruknya perkataan itu, sehingga menjadi peringatan bagi ahli hikmah untuk menjauhi dan menghindarinya. Karena sifat orang bodoh, hasrat orang bodoh hanya sifat mau mendengar. Sifatnya hanya ingin mendengar. Dan hasrat para ulama adalah untuk meriwayatkan. Dan orang-orang zuhud hasratnya menjaga dan memperhatikan serta mengamalkan. Itu sifat-sifat orang zuhud, artinya menjaga dan memperhatikan dan mengamalkan. Maka dengan demikian sudah tahu kedudukan orang yang ilmu itu harus mengamalkan, sedangkan orang yang tidak mengamalkan berarti adalah tetap orang yang tidak punya malu, tidak punya malu, mendengar saja tapi tidak mengamalkan. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya an Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanin al-mursalin at-taqwa wan nikah wasyiwa wal haya. Nabi SAW bersabda, 4 macam dari kebiasaan sifat para nabi dan rasul, yaitu suka harum-haruman, mau sholat pakai minyak harum, mau ngaji pakai harum, ya. Kedua, nikah. Ketiga, pakai siwak. Siwak, tahu siwak? Yang keempat, nanamkan rasa malu. Itu. Maka siapakah orang yang fasik itu? Tanda-tanda orang fasik itu ialah tidak memejamkan matanya dari pintu-pintu orang dan aurat-aurat mereka. Tidak memejamkan dari mata untuk bermaksiat. Itu maksiat tambah mendelik, bukan tambah memejamkan. Pejamkanlah
matamu dari maksiat, orang fasik tambah dari atas turun ke bawah, dari bawah naik ke atas, dari atas dibawa ke gunung. Orang fasik. Maka untuklah mudah-mudahan yang sedikit ini merupakan hikmah dari kita semuanya. Ya. Dari sifat takut, kemudian sampai malu, kemudian tawakal kepada Allah. Sedikit ilmu itu lebih utama, sedikit ilmu itu lebih manfaat, sedikit ilmu itu lebih besar, mulia kalau diamalkan dan istiqomah. Banyaknya ilmu, banyaknya amal, tetapi tidak dipahami, percuma dihamburkan oleh Allah Ta'ala, tidak bermanfaat. Jadi satu ayat itu diamalkan dan betul-betul dilaksanakan dan dibuktikan. Apa amal itu? Jadi contoh dari satu mukadimah daripada Al-Baqarah sendiri, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Allah Ta'ala sudah membuka sesuatu pintu yang membuat satu pertanyaan kepada hamba-hamba yang sifatnya tidak akan bisa diterjemahkan. Dan Alif Lam ini, ayat ini, satu ayat ini bentuknya untuk membingungkan orang-orang ahli terjemah, ahli syair, ahli prosa, ahli bahasa Arab. Ketika semua orang Mesir, semua orang Arab semuanya mengerti bahasa Arab. Bahasa Arab atau bahasa Mesir atau bahasa yang di Timur Tengah itu bukan bahasa Al-Quran. Di Al-Quran harus belajar lagi. Maka jangan mengatakan Islam milik orang Arab. Kenapa diturunkan orang Arab? Kenapa diberikan Nabi Muhammad SAW? Karena diturunkan itu di tempat itu zaman yang paling rusak. Tidak diturunkan seorang Rasul kecuali dalam perbudakan atau zaman kerusakan yang paling rusak. Kampung-kampung cukup guru ustaz saja. Wali diturunkan kecuali di tempat itu lingkungannya rusak. Untuk memberikan cahaya, maka diturunkan Alif Lam. Maka tidak bisa mengartikan. Begitu indahnya Al-Quran ini, satu ayat saja sudah membuat gelapakan seluruh dunia. Apa maksud Alif Lam? Dan yang paling lagi membuat kekaguman, diberikan kepada orang yang disebut saja Nabi Umi, Nabi buta huruf, Nabi tidak bisa baca. Yang menyampaikan, kalau andai kata yang menerima itu profesor, doktor, MA dan segala macam itu, ya tentu dia tahu, sudah tahu bahasa syair, bahasa Arab aja. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW tidak. Ini membuat sesuatu bentuk. Berarti ilmu ini adalah ilmu yakin.
bukan ilmu bacaan. Kuatkan yakin daripada amal. Kuatkan yakin sebelum menuntut ilmu. Gitu. Karena yakin yang sangat kuatnya, maka akan mudah untuk beramal, akan mudah untuk menuntut ilmu. Banyak orang menuntut ilmu, banyak orang beramal, tapi saya tidak percaya memiliki keyakinan. Maka apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, hatinya kosong, penuh dengan keraguan. Apalagi masih cinta pada dunia. Ini sudah pengajaran pertama Nabi kita Muhammad SAW. Ketika sudah mendapatkan wahyu demikian, sebenarnya mukadimah dari kita tidak diturunkan kitab, baru mengalir huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan seterusnya, surat dan isinya seterusnya kitab. Tapi pertama kali disebut kalimat mutasabbih. Mutasabbihat itu artinya cukup Allah yang tahu, bukan manusia yang tahu. Dalil la raiba fihi, dan tidak diberikan kepada siapa. Kepada siapa? Apa gampang kalau memegang kitab? Saya dapat tangan kalian najis, hati kamu najis, tidak akan menyentuh yang namanya yang suci. Jadi bukan kamu yang nggak mau memegang Quran, bukan kamu yang nggak memegang hadis, hadisnya yang nggak mau sama kamu, Qurannya yang jijik sama kamu. Itu tanda-tanda orang yang dapat laknatullah dari Allah. Tidak tersentuh apapun yang namanya kitab Allah, la raiba, dan tidak akan mendapatkan pengetahuan apapun kalikal kitab. Dan bisa mengamalkan kitab. Kitab siapa? Bukan kitab yang dimaksud yang orang-orang kitab umum, tapi kitabullah. La raiba huda lil muttaqin. Kecuali orang yang mendapat petunjuk. Kamu megang begini, kalau nggak ada petunjuk, nggak bakal. Kamu ke Ampel, nggak bakal kamu bisa melihat kitab. Kamu sudah masuk di tempat kitab, nggak bakal melek kamu untuk beli kitab. Apalagi otakmu ngeres untuk masalah dunia. Apalagi memuliakan, apalagi menghargai, apalagi meninggikan, apalagi menomorsatukan, apalagi terus menghidupkan. Ini ilmu yang diamalkan. Tetapi tidak akan mendapatkan ilmu tadi, tidak, kecuali petunjuk. Dan petunjuk itu tidak diberikan kepada siapa? Orang fasik? Tidak. Orang munafik? Tidak. Orang kafir? Tidak. Orang zalim? Tidak. Orang gendeng yang kita dunia? Tidak. Tidak ada petunjuk itu. Walaupun melarat sekalipun tidak akan diberikan petunjuk. Oh, pikir orang melarat tidak gendeng sama dunia? Apakah orang kaya saja yang cinta dunia? Orang miskin, orang fakir lebih gendeng lagi dia cinta dunia. Itu orang layahdi yang tidak dapat petunjuk. Udah kalian muttaqin,
yang bisa mendapatkan petunjuk untuk mengetahui itu kitab, untuk mengetahui kita belajar, untuk kita mengetahui akan kita mampu melaksanakan ilmu yang kita ketahui dan kita mengamalkan. Muttaqin, orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Mengetahui Islam keseluruhan, mengetahui rukun iman keseluruhan, mengetahui hukum halal, haram keseluruhan. Itu takwa. Ketika dia sudah mengetahui tentang takwa itu, baru petunjuk. Begitu membuka satu ayat, nangis. Begitu belajar satu ayat, nangis. Aku menyesal tidak bisa membaca, nangis. Karena dapat petunjuk. Yang dapat petunjuk, nyentuh tidak, mengamalkan tidak, keinginan untuk belajar tidak, ngaji cuma dengar saja, modal nggak ada, bekal nggak ada, apa yang diandalkan? Jadi disitulah bentuk petunjuk lil muttaqin. Tergerak begitu ada ayat meninggikan, menghargai, menangis, ya Allah yang menyelamatkan, ini yang mengampuni dosa saya. Begitu orang ahli akhirat. Ahli dunia lewat aja, diambil lewat, ambil kurma, ambil madu, ambil sarung, ambil baju. Ayat enggak ada. Maka dengan demikian tidak berlaku hal semacam itu dan tidak mendapatkan petunjuk bagi orang-orang yang fasik, bagi orang-orang yang tertutup, bagi orang-orang yang buta. Walaupun dia ngaji dalam keadaan buta, dikasih lampu pun nggak tahu apakah itu terang putih atau hitam. Namanya orang buta. Sudah nggak ada petunjuk. Sudah kali muttaqin. Baru setelah mengetahui tentang petunjuk itu, begitu indahnya Quran itu. Jadi itu ada perintah. Oh ternyata perintah wa aqimus sholat. Oh ternyata harus kita betul-betul mendirikan sholat, mewajibkan sholat, komitmen dengan sholat, kewajiban dengan sholat, kesungguhan dalam sholat, sampai 3 bagian orang ibadah. Sekedar sholat, kedua iman dalam sholatnya, yang ketiga takwa dalam sholatnya. 3 bagian untuk mendapatkan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah. Ketika sempurna yang namanya sholat, kita kasih tahu, deres tangannya untuk buka. Gak sayang harta, gak sayang dengan apapun yang dimiliki, gak sayang apa yang dipunyai. Itu tanda menyerahkan semua urusan pada Allah. Itu tanda sholat diterima. Kalau makin sholat, makin dikir, makin bakhil, makin pelit, makin medit, itu sholat yang masuk neraka. Tidak diterima. Ya. Dan saya paling benci sama orang
bakhil. Jangan ketemu saya, jangan berhadapan saya. Seburuk-buruk manusia yang tidak menghormati ilmu, tidak menghargai ilmu, tidak menghargai ulama. Ulama itu enggak rakus, ulama itu enggak tamak, tapi hargai ilmunya, hargai pelecehan pada ulama. Saya marah betul ketika saya juga di Singapura, saya ajarkan Singapura. Oh datang, modal ketek melulu datang itu sama ulama, minta doa, minta kaya, minta surga, makan di situ. Ini orang hewan apa? Saya paling marah ketemu ulama. Walaupun satu rokok saja kamu suguhkan, walaupun Rp1 atau 1 kue saja sama ulama, gak tahu malu orang. Jangan dekat-dekat datang sama ulama seperti itu. Bukan rakus, bukan tamak. Wah nanti saya nggak pantas cuma kasih roti 1, nggak pantas cuma kasih rokok 1. Siapa bilang nggak pantas? Jangan menghadap, menghina Allah itu, menghina ilmu Allah. Saya amit-amit naudzubillah min dzalik. Kalau saya datang ulama, ya, satu doa saya ini, saya melarat Tuhan. Harga jam saya itu Rolex belian. Ketika saya minta doa, guru saya senang dengan jam kamu, senang Kiai, monggo kasih doa saja. Saking tingginya, saking ngertinya, Allah kasih petunjuk sama saya betapa tingginya hujan air mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapatkan satu Iqra warabbuka, perut diganjal dengan 7 batu, menangis air mata. Jadi Khadijah habis hartanya untuk Rasul untuk menghargai dan memuliakan ilmu. Satu ayat maka siapa yang benci musuh Allah orang kafir itu, musuh Rasul, musuh malaikat, dibenci surga, tidak diterima doamu. Langsung saya rubah sama Ustaz, sampai saya malu pulang dikasih $50, satu orang kasih $50 sama Habib Abbas bin Muhammad Asghar, kurang ajar. Uangnya diminta, doanya diminta, surganya diminta, bahmu untuk masuk surga. Manfaat dari mana? Hanya dapat saya doa Allah dan semua banyak. Langsung saya keluarkan dompet saya dari Nganjuk. Ini Kiai tinggal 25.000 untuk ongkos. Tapi kalau Kiai butuh, monggo. Saya keluarkan semua 25.000. Saya minta doa supaya sampai Surabaya saya. Jalan kaki saudara, itu yakin. Saya paling benci punya murid. Gak usah ngaji sama saya seperti itu, ya. Sekali lagi, bukan murid saya. Kalau pelit, apalagi tidak menghargai. Semua kagum semua orang alim-alim karena saya didik murid saya, muliakan habib, muliakan ulama, muliakan orang alim. Kalau perlu utang mohon duit untuk jemput mereka, masukkan hotel, gimana dia senang, belanjakan, bukan kamu minta belanja sama dia. Itu didikan saya. Mudah-mudahan itu yang namanya ilmu diamalkan. Jemput sana, antar sana, bersihin musola nggak pernah, nyalain lampu nggak nyala, ngulas kamar mandi juga enggak, membantu cuci piring juga enggak, cuman makan melulu.
nggak usah ngaji deh, makan di warung. Berjuang orang ilmu mengamalkan itu. Bukan dianggap ulama itu rakus, tamak. Enggak. Kamu kasih 1 miliar saya juga gerak. Kasih tempe 1 kan saya hargai. Masya Allah orang ini. Padahal orang nggak punya. Lebih mulia. Karena keinginannya ikhlas, tulus, mulus. Bukan besar kecilnya saudara. Ada pepatah, aku ngasih ku harus dibuat ngasih apa? Buyai lautan. Apa urusannya lautan? Kuasa memang kamu kayak turun. Ya mudah-mudahan ini saja daripada saya marah-marah terus nggak ada artinya. Kalau kami juga bisa menjalankan hati yang tertutup dan buta sampai mati tidak akan bisa dibuka oleh Allah dan selamanya akan gelap dalam hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim